isu yang kita mau angkat. Salah satunya yang hari ini mungkin sudah waktunya, yaitu waktu PPDB ya. Banyak sekali permasalahan yang harus kita komunikasikan, kita bayangkan dengan Bapak Kepala KCD dan juga staf-staf yang ada di KCD. Tapi ternyata katanya lagi COVID. Jadi kita doakan bahwa mudah-mudahan Bapak Kepala KCD cepat sembuh dari COVID-nya. Juga isu terkait tentang masalah ijazah perlu kita tabayunkan, perlu kita pertanyakan. Yang intinya mungkin karena ada salah satu isu concern kita, yaitu adalah peningkatan indeks pendidikan, indeks pembangunan manusia. Salah satu sektornya di wilayah pendidikan ya, di indeks pendidikan Jawa Barat yang hari ini di angka 11,2. Nah, perlu kita pertanyakan lagi terkait apa yang dilakukan oleh KCD untuk bagaimana masyarakat Garut itu bisa lebih kualitas gitu. Standar sekolahnya bisa, favoritnya bukan hanya SMA 1 begitu. Jadi lebih merata. Bagaimana yang hari ini sudah nyampe ke posisi zonasi ya. Bagaimana supaya orang selatan bisa menikmati dengan sekolah yang ada di selatan, orang timur menikmati dengan sekolah yang ada di timur, tidak hanya di Garut Betawi. Itu adalah ada pemungutan, ada indikasi pemungutan ya. Pemungutan liar? Bukan pemungutan liar sebenarnya, tapi bisa diindikasikan juga. Namun dalihnya adalah, jadi administrasi ke sekolah itu disatukan dengan penerimaan mahasiswa baru yang harusnya sebenarnya diterima dulu si siswanya, barulah nanti administrasi ataupun pembayaran ke sekolah ditempuh. Nah, konteks SMA, SMK sampai LS, SLB hari ini di mana uang administrasi harus dipenuhi tepat waktunya dengan penerimaan siswa baru. Gitu. Itu yang menjadi keliru tentang juknis PPDB yang sudah dilayangkan oleh gubernur kita. Langkah HMI? Langkah HMI adalah yang pertama kita bertanya dulu melalui audensi, melalui aksi sebagai salah satu bentuk kekecewaan kita lah. Karena memang ini sudah terbukti, saya bisa mempertanggungjawabkan pernyataan ini di mana saja titik-titiknya, saya bisa mempertanggungjawabkan. Oke. Langkah kita pertama menanyakan, yang kedua kalau misalkan ini terbukti jelas dan sesuai dengan apa yang kita tanyakan ke pihak KCD, maka kita meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengevaluasi kembali sampai dicopot terus. Karena Kepala KCD Jabar 11 ya, karena memang itu kita tidak punya wewenang, ya kita memberikan rekomendasi tentunya ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kalau boleh tahu nih Kang, indikasi punglinya berapa rupiah, terus berapa orang yang diambil? Kalau itu kita tidak bisa membukakan ya, kita tidak bisa membuka terkait tentang berapa, terus berapa orang. Cuman titik-titiknya kita tahu, gitu, dan kita bisa pertanggungjawabkan ini. Pegawai KCD kasih-kasihnya tidak hadir, maka kita meminta jadwal ulang. Jadi kita barusan hanya diskusi saja, diskusi ringan terkait tentang masalah IPM di Kabupaten Garut. Rencana aksi kita insya Allah minggu depan, kita mau aksi sambil audensi minggu depan. Saya udah bilang bahwa kita minta seluruh yang ada di pegawai KCD itu ada, mulai dari pengawas, kepalanya, kasih-kasih itu ada sebenarnya. Karena memang kita perlu terbuka, tabayunnya begitu. Pak, dengan tayangan ini Pak di KCD sebagai mahasiswa nih, seperti apa sih penilaiannya? Surat aja masuk. Kalau sebenarnya sih kita kecewa sebenarnya dengan pelayanan yang ada di KCD. Kenapa? Karena surat yang kita masukkan pada hari Jumat itu baru nyampe barusan. Berarti ada kelalaiannya, memang perlu dievaluasi. Sisi kerjanya perlu dievaluasi kembali lah. Karena memang masa surat kan baru. Ini berarti ada pelayanan yang memang nggak tahu, belum menguasai atau seperti apa dari pihak KCD-nya, dari pegawai-pegawainya. Yang penting ini kita sangat kecewa sebenarnya dengan perilaku yang dilakukan oleh pihak KCD. Terus kan sebenarnya harus ada lah 30% pegawai atau 20%. Ini kan satu orang sama staf-stafnya kan, ini jadi tanda tanya besar gitu.